kami Taruna-Taruni Politeknik Penerbangan Palembang dari Program Studi Manajemen Bandar Udara. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Airport Planning Terminal and Capacity, kami akan menjelaskan tentang pengertian airside, landside, dan bagiannya, alur keberangkatan, alur kedatangan, dan transit, dan menganalisis bottleneck. tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Menurut kalian, apa sih airside dan landside? Yuk aku jelasin. Airside adalah area bandara yang digunakan untuk kegiatan operasional pesawat udara dan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang, awak pesawat, serta penumpang yang telah melewati pemeriksaan keamanan. Secara sederhananya, airside adalah wilayah yang berhubungan langsung dengan pergerakan pesawat. Nah, sekarang yuk kita bahas bagian-bagian airside satu persatu. Yang pertama, ada runway atau landas pacu. Runway merupakan jalur utama yang digunakan pesawat untuk lepas landas atau take off dan mendarat atau landing. Panjang runway setiap bandara berbeda-beda, tergantung jenis pesawat yang dilayaninya. Semakin besar pesawat yang beroperasi, maka semakin panjang pula runway yang dibutuhkannya. Dan yang selanjutnya ada taxiway. Taxiway adalah jalur penghubung antara runway dengan apron atau area parkir pesawat. Setelah pesawat mendarat, pesawat tidak langsung berhenti di runway, melainkan bergerak menuju apron melalui taxiway. Bagian berikutnya adalah apron. Apron merupakan area tempat pesawat diparkirkan untuk melakukan berbagai kegiatan pelayanan, misalnya proses naik dan turun penumpang, pengisian bahan bakar, bongkar muat bagasi dan kargo, catering pesawat, hingga pemeriksaan teknis pesawat. Di dalam apron terdapat aircraft stand atau parking stand. Ini adalah posisi parkir yang telah ditentukan untuk setiap pesawat. Selanjutnya adalah Air Traffic Control atau ATC. ATC bertugas mengatur seluruh pergerakan pesawat, baik di udara maupun di darat. ATC memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan penerbangan dan mencegah terjadi konflik antar pesawat. Yang selanjutnya ada Navigation Aid. Bagian lainnya adalah fasilitas navigasi penerbangan. Fasilitas ini membantu pilot menentukan posisi pesawat dan melakukan pendekatan saat mendarat. Yang terakhir, ada fasilitas PKPPK atau pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Unit ini selalu siaga untuk menangani keadaan darurat seperti kebakaran pesawat, kecelakaan penerbangan, maupun insiden lainnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai airside. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu landside. Landside adalah area yang digunakan oleh penumpang, pengunjung, dan kendaraan umum sebelum memasuki area steril bandara. Area ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Yuk kita bahas bagian-bagiannya. Bagian pertama adalah area parkir. Fasilitas ini digunakan kendaraan yang mengantar, menjemput, maupun kendaraan yang ditinggalkan oleh penumpang selama berpergian. Selanjutnya ada terminal penumpang, merupakan pusat aktivitas di area landside. Di sini penumpang melakukan check-in, pemeriksaan keamanan, menunggu keberangkatan, hingga menerima bagasi saat kedatangan. Lalu, ada area check-in, digunakan penumpang untuk mendapatkan boarding pass dan menyerahkan bagasi tercatat. Setelah check-in, penumpang akan menuju pemeriksaan keamanan. Di sini dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan menggunakan alat pemindai. Untuk penumpang yang baru tiba, terdapat area pengambilan bagasi. Nah, sekarang sudah paham kan perbedaan airside dan landside? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur keberangkatan, alur kedatangan, dan transit. Yuk simak penjelasan berikutnya. Sekarang kita akan membahas alur keberangkatan penumpang di bandara. Ketika tiba di bandara, penumpang terlebih dahulu masuk ke area terminal keberangkatan. Selanjutnya,
Penumpang melakukan proses check-in untuk mendapatkan boarding pass dan menyerahkan bagasi yang akan dimasukkan ke bagasi pesawat. Setelah check-in selesai, penumpang menuju security checkpoint atau pemeriksaan keamanan. Pada tahap ini, barang bawaan dan penumpang diperiksa untuk memastikan tidak ada barang yang dilarang masuk ke pesawat. Setelah lolos pemeriksaan keamanan, penumpang masuk ke ruang tunggu keberangkatan sambil menunggu pengumuman boarding. Ketika boarding dimulai, penumpang menuju gate keberangkatan dan masuk ke pesawat melalui garbarata atau menggunakan bus apron. Setelah seluruh penumpang berada dalam pesawat dan proses persiapan selesai, pesawat melakukan pushback taxi menuju runway dan kemudian lepas landas menuju tujuan. Berikutnya adalah alur kedatangan penumpang. Setelah pesawat mendarat di runway, pesawat bergerak melalui taxiway menuju apron atau area parkir pesawat. Setelah pesawat parkir dan mesin dimatikan, penumpang dipersilakan turun dari pesawat melalui garbarata atau bus apron. Penumpang kemudian memasuki terminal kedatangan dan menuju area pengambilan bagasi atau baggage claim. Di area ini, bagasi akan dikirim melalui conveyor belt sesuai dengan nomor penerbangan. Setelah seluruh bagasi diambil, penumpang keluar menuju area kedatangan untuk bertemu penjemput atau melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi yang tersedia di bandara. Selanjutnya adalah alur transit penumpang. Transit terjadi ketika penumpang harus berganti pesawat di suatu bandara sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Setelah turun dari pesawat pertama, penumpang mengikuti petunjuk menuju area transit tanpa keluar dari kawasan bandara. Selanjutnya, penumpang menunggu di area transit hingga waktu keberangkatan penerbangan berikutnya. Ketika boarding diumumkan, penumpang menuju gate yang telah ditentukan dan naik ke pesawat lanjutan. Dengan sistem transit yang baik, perpindahan penumpang antar penerbangan dapat berlangsung cepat, aman, efisien tanpa harus melakukan proses check-in ulang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisis bottleneck. Berikut penjelasannya. Bottleneck merupakan kondisi ketika kapasitas suatu fasilitas atau area tidak mampu menampung jumlah pengguna yang datang dalam waktu bersamaan. Akibatnya, terjadi antrian, kepadatan, bahkan keterlambatan proses pelayanan penumpang. Berdasarkan tabel yang telah kami susun, terdapat beberapa area di terminal bandara yang memiliki potensi bottleneck dengan tingkat yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu drop zone atau departure area. Area pertama adalah drop zone, yaitu lokasi penurunan penumpang sebelum memasuki terminal keberangkatan. Fungsi utama area ini adalah sebagai tempat kendaraan menurunkan penumpang dan barang bawaan sebelum memasuki ke gedung terminal. Potensi bottleneck pada area ini berada pada tingkat sedang. Penyebabnya adalah tingkat volume kendaraan pada jam-jam sibuk, terutama saat pagi dan sore hari. Banyak kendaraan yang berhenti terlalu lama sehingga menyebabkan kemacetan dan penumpukan penumpang di pintu masuk terminal. Yang kedua yaitu check-in counter. Selanjutnya adalah check-in counter, yaitu area pelayanan check-in dan penyerahan bagasi. Di area ini penumpang melakukan verifikasi tiket, mendapatkan boarding pass, serta menyerahkan bagasi yang akan dimasukkan ke pesawat. Potensi bottleneck pada area ini tergolong tinggi. Hal ini terjadi karena banyak penumpang melakukan check-in secara bersamaan, terutama pada penerbangan internasional, musim liburan, atau jam keberangkatan padat. Ketika jumlah
jumlah konter yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penumpang, antrian panjang akan terbentuk dan dapat memperlambat proses keberangkatan. Yang ketiga ialah security check. Area berikut adalah security check, yaitu pemeriksaan keamanan awal bagi penumpang dan barang bawaan. Pada titik ini, seluruh penumpang wajib melewati pemeriksaan penggunaan mesin X-ray dan body scanner. Berdasarkan analisis, area ini memiliki potensi bottleneck sangat tinggi, bahkan menjadi salah satu titik paling kritis di terminal. Penyebabnya karena semua penumpang harus melewati jalur yang sama. Jika jumlah jalur pemeriksaan terbatas atau terjadi pemeriksaan tambahan terhadap barang tertentu, antrian dapat meningkat dengan sangat cepat. Akibatnya, waktu penumpang menjadi lebih lama dan berpotensi menyebabkan keterlambatan menuju area boarding. Yang keempat ialah immigration. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, penumpang internasional akan menuju area imigrasi keberangkatan. Fungsi area ini adalah melakukan pemeriksaan paspor dan dokumen perjalanan sebelum penumpang diizinkan keluar dari negara asal. Potensi bottleneck pada area ini berada pada tingkat tinggi. Proses verifikasi dokumen membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan proses lainnya. Selain itu, apabila terdapat masalah pada dokumen perjalanan atau jumlah petugas tidak mencukupi, antrian dapat semakin panjang dan memperlambat arus penumpang internasional. Yang kelima ialah SCP-2. Berikut adalah security checkpoint, yaitu pemeriksaan keamanan tambahan sebelum penumpang memasuki area boarding gate. Potensi bottleneck pada area ini berada pada tingkat sedang. Penyebab utamanya adalah penumpang dari beberapa penerbangan sering berkumpul pada waktu yang hampir bersamaan sebelum memasuki gate keberangkatan. Walaupun antrian yang terjadi tidak sepadat security check poin yang pertama, kepadatan tetap dapat muncul ketika banyak penerbangan dijadwal dalam waktu yang berdekatan. Yang keenam ialah boarding gate area. Area selanjutnya adalah boarding gate area. Fungsi area ini adalah sebagai tempat penumpang menunggu dan melakukan proses boarding menuju pesawat. Potensi bottleneck pada area ini tergolong sedang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya gate yang berada dalam satu area sehingga kepadatan dapat terjadi ketika beberapa penerbangan melakukan boarding secara bersamaan. Kondisi ini sering terjadi pada jam-jam sibuk ketika banyak penumpang berkumpul di ruang tunggu yang sama. Baggage collection atau arrival area. Pada sisi kedatangan terdapat area baggage collection atau pengambilan bagasi. Di area ini penumpang menunggu bagasi mereka keluar melalui conveyor belt. Potensi bottleneck di area ini termasuk tinggi. Penyebabnya adalah penumpang dari beberapa penerbangan sering menggunakan conveyor belt yang sama, sehingga menimbulkan penumpang orang di sekitar area mengambil bagasi. Selain itu, keterlambatan distribusi bagasi dari pesawat ke terminal juga dapat memperburuk kondisi kepadatan. Yang ke-8 ialah customer clearance. Untuk penumpang internasional yang datang, tahap berikut adalah customer clearance atau pemeriksaan kepabean. Area ini berfungsi untuk memeriksa barang bawaan yang dibawa masuk ke dalam negeri. Potensi bottleneck pada area ini berada pada tingkat sedang. Pemeriksaan barang dan kemungkinan pemeriksaan tambahan terhadap barang tertentu dapat memperlambat proses keluarnya penumpang dari terminal kedatangan. Semakin banyak penumpang internasional yang datang secara bersamaan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya antrian. Yang ke-9 ialah transfer area atau transfer deck. Area terakhir adalah transfer area atau transfer deck yang digunakan oleh penumpang transit untuk berpindah dari penerbangan domestik ke internasional maupun sebaliknya. Potensi bottleneck pada area ini berada pada tingkat terendah hingga sedang. Kepadatan biasanya terjadi ketika banyak penumpang transit berkumpul dalam suatu area sambil menunggu penerbangan lanjutnya. Meskipun tidak terlalu kritis, area ini tetap perlu dikelola dengan baik agar perpindahan penumpang dapat berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa security checkpoint merupakan titik bottleneck paling kritis di terminal penumpang dengan tingkat potensi sangat tinggi. Sementara itu, area check-in counter, immigration, departure, dan baggage collection memiliki tingkat potensi bottleneck yang tinggi dan memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum